Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Muzagin, mahasiswa Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Prodi PAI semester 6. Dalam 5-6 menit ke depan akan dibahas di sini tentang studi kasus model pendidikan alternatif di Indonesia. Dalam negara Indonesia ini tidak semua orang dapat menjalani pendidikan formal yang ada dari SD sampai dengan SMA. Hal itu dikarenakan mereka menemui kondisi tertentu sehingga terhalang dari mengikuti proses pendidikan formal secara urut. Sehingga muncullah model-model beberapa jenis model pendidikan alternatif yang mana ada 4 yang saya bahas di sini. Pertama adalah homeschooling, kemudian ada sekolah alam, ada kejar paket, dan yang terakhir adalah boarding school. Kita masuk pada bagian pertama, homeschooling, yakni pendidikan yang berbasis di rumah. Orang tua sebagai guru mengajar anaknya sendiri, ataupun bisa juga orang tua mendatangkan tutor untuk mengajarkan anaknya. Kelebihan dari model pendidikan alternatif yang pertama ini, yakni homeschooling, adalah pembelajaran individual dan intensif karena guru mengajar satu murid sehingga bisa lebih fokus dalam mengajarkan anak tersebut, sekaligus dapat memantau secara langsung sejauh mana perkembangan anak pemahamannya terhadap materi yang telah disampaikan. Kelebihan yang kedua adalah dapatnya menentukan jadwal secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dan kelebihan ketiga minimnya risiko bullying. Dalam metode model pendidikan alternatif ini yang pertama, yakni homeschooling, telah memiliki beberapa kelebihan, tentunya memiliki kekurangan juga. Kekurangan yang pertama adalah interaksi sosial lebih terbatas, terlebih jika anak lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Kegiatan sosialnya hanyalah dalam lingkup rumah saja dengan tutornya orang tua dan keluarga yang datang ke rumah. Berbeda halnya ketika dia belajar di sekolah, dapat bertemu dengan berbagai murid dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kekurangan yang kedua membutuhkan komitmen tinggi dari orang tua, karena keberhasilan metode pendidikan homeschooling ini, model pendidikan homeschooling ini bergantung kepada seberapa besar komitmen orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang ketiga, tentu biayanya lebih tinggi ketika orang tua tidak bisa mengajar sehingga dia harus mendatangkan tutor untuk mengajarkan anaknya. Ini adalah homeschooling. Kita masuk ke bagian kedua, yakni adalah sekolah alam. Sekolah alam adalah sekolah yang menjadikan alam sebagai ruang kelas. Sekolah alam menjadikan lingkungan alam sebagai media dan sumber belajar utama. Pendekatan experiential learning mendorong anak belajar langsung dari pengalaman nyata, bukan sekedar teori di dalam kelas. Akan tetapi, model pendidikan alternatif ini, yakni sekolah alam, memiliki tantangan utama, yakni harusnya tersedia fasilitas alami yang memadai di lingkungan sekolah. Kalaupun tidak memadai, maka mengharuskan mereka pergi ke sebuah tempat yang dapat dilaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang berkaitan dengan alam secara langsung. Kemudian bergantung pada cuaca. Dan yang ketiga, guru yang sangat kreatif adalah kunci utama dari sekolah alam ini. Masuk pada bagian ketiga, kejar paket. Kejar paket ini merupakan program kesetaraan yang memiliki 3 tingkatan: paket A, paket B, dan paket C. A setara dengan TK, B SD, dan C setara dengan SMA. Diselenggarakan melalui PKBM ataupun SKP untuk masyarakat, yakni mereka yang tidak sempat menempuh pendidikan formal, maka mereka dapat mengikuti kejar paket ini. Kejar paket ini adalah sistem pembelajarannya yang fleksibel bagi pekerja karena jadwalnya dapat disesuaikan dengan kesibukan sehari-hari. Kemudian dengan adanya model pendidikan ini, kejar paket lebih memperluas akses pendidikan karena di situ bisa menjangkau juga masyarakat yang sempat putus sekolah ataupun berada di daerah terpencil. Ada orang yang putus sekolah, kemudian dia sempat tidak sekolah 1 tahun, maka bisa melanjutkan studinya di kejar paket ini. Walaupun dalam model pendidikan ini masih ada stigma yang memandang bahwa model pendidikan ini adalah sebuah hal yang dipandang sebagai pilihan kedua di mata masyarakat. Tapi ya seperti itulah pandangan masyarakat tentang model pendidikan alternatif yang ketiga ini, kejar paket. Sudah kita bahas, maka masuk ke pembahasan yang terakhir, model yang keempat, yakni boarding school atau pendidikan terpadu berbasis asrama. Boarding school ini
menggabungkan pendidikan akademik dan pendidikan karakter di asrama selama 24 jam. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan hidup. Boarding school ini memiliki kelebihan. Mereka memiliki keunggulan dalam hal mendidik kedisiplinan dan kemandirian, sekaligus penguatan karakter religius. Akan tetapi tentunya metode ini memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena ya seperti itulah, semua model pendidikan yang ada ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun studi kasus dari model-model yang telah ada ini, kita masuk pada pembahasan perbandingan 4 model pendidikan alternatif. Kita bahas keunggulan utama, sasaran, dan fokus pembelajaran. Homeschooling bisa kita ketahui dari pembahasan yang awal bahwa keunggulannya adalah fleksibel dan personal. Sasarannya, model pendidikan seperti ini ditujukan kepada anak dengan kebutuhan khusus atau minat spesifik. Fokus pembelajaran individual berbasis keluarga. Adapun sekolah alam, keunggulan berbasis pengalaman. Sasaran utamanya adalah pengembangan kreativitas dan karakter. Fokus pembelajaran, eksplorasi, dan life skill. Model yang ketiga, kejar paket. Keunggulan adalah akses pendidikan setara dan lebih luas. Sasaran utamanya adalah mereka yang putus sekolah dan juga para pekerja yang menginginkan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran adalah kesetaraan dan fleksibilitas proses pendidikan. Dan model yang terakhir adalah boarding school. Keunggulan utama dari boarding school adalah pembinaan karakter secara intensif 24 jam. Sasaran utama adalah mereka peserta didik yang butuh pendidikan terpadu. Adapun fokus pembelajarannya adalah akademik, karakter, dan spiritual. Jadi sebenarnya semua model pendidikan alternatif ini tidak ada yang lebih unggul dari satu ataupun yang lainnya. Akan tetapi semuanya adalah kembali kepada kebutuhan masing-masing orang-orang yang ada. Ada mereka yang membutuhkan boarding school, ada mereka yang membutuhkan kejar paket, sekolah alam, ataupun ada juga mereka yang membutuhkan pendidikan alternatif berbasis homeschooling. Maka ya seperti itulah, apa yang ada ini adalah bersifat pelengkap, bukan pengganti atau sebagai suatu hal yang utama. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.